Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini ada pada bab 8 dan ini pertemuan terakhir di semester ini. Kali ini kita akan mulai membahas tentang strategi pengembangan produk baru dan proses pengembangan produk baru. Jadi untuk jurusan produksi siaran dan program televisi, kita harus selalu melakukan inovasi yang baru, selalu membuat sebuah karya yang baru sehingga bisa diterima di masyarakat ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ini ada 6 pembahasan yang akan kita pelajari. Bisa kalian baca sendiri. Oke, mulai yang pertama ya. Kita harus menemukan cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Jadi, kita harus mampu menciptakan ide. Nah, bagaimana ide itu tercipta? Biasanya itu perlu mengadakan survei dan fokus serta menganalisis pertanyaan. Jadi, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi apa yang diinginkan oleh pelanggan sama apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga kita tahu kita bisa menggunakan kelebihan kita sebagai modal kita untuk berwirausaha. Contohnya nih di jurusan produksi dan siaran program televisi, kita mampu membuat ini yang lagi booming kan cinematic wedding. Nah, berarti kita harus membuat inovasi baru. Dari awalnya dulu cuma foto pra-wedding, lalu foto wedding, sekarang udah masuk ke cinematic wedding sama cinematic pra-wedding. Jadi seperti itu, ada inovasi-inovasi baru. Selanjutnya adalah kita memahami langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru. Jadi mau dikembangkan kemana, mau seperti apa, kita sudah paham. Produknya ini mau seperti apa. Jadi pelanggannya siapa, kita udah tahu. Langkah-langkahnya seperti apa, sudah tahu. Lalu mengatur pengembangan produk baru. Jadi untuk siapa sih ini nanti, pangsa pasarnya untuk siapa, kita harus memahaminya. Jadi contoh, kalian masih peralatan seadanya, atau mungkin ya kalian lihat kalau perusahaan kecil biasanya kan ngambil budget atau keuangan atau harga ke pelanggan itu kecil. Jadi kalian kalau masih istilahnya awal-awal, mungkin nih untuk pengembangan produk masih cukup sulit. Jadi mungkin dengan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan yang lain, tapi kualitasnya tetap tinggi, itu salah satu kita bisa mengembangkan perusahaan atau jasa kita. Lalu ada strategi siklus hidup produk. Jadi pelanggan harus jadi yang utama. Setelah itu gimana caranya usaha kita tidak gagal atau failit gitu. Lalu strategi pemasaran berubah selama siklus hidup produk. Jadi tetap melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pengembangan ya. Terus ini banyak banget istilahnya pengembangan kita. Jadi bisa dilihat sendiri bagaimana kita harus mengembangkan usaha atau jasa kita. Nah, ini contoh gambarnya. Gimana produk biar bisa tetap gimana caranya produk biar tetap bisa berjalan. Jadi pertama harus ada perkenalan, lalu ada perkembangan, terus ada kedewasaan. Setelah itu produk akan mengalami penurunan.
semua produk, barang atau jasa itu pasti mengalami siklus ini. Dan ketika terjadi siklus penurunan, itu adalah kita harus membuat inovasi baru. Contohnya perusahaan besar yang gagal itu adalah Nokia. Kalian pahami sendiri gimana dulu dia waktu pengenalan, setelah itu perkembangan menggunakan OS OS-nya dulu itu Symbian, gimana dia sangat berkembang dan jadi raja di dunia handphone. Setelah itu mengalami kedewasaan, ketika ada Android, dia mulai tergeser. Tapi waktu itu Nokia masih bertahan pada Androidnya, pada Symbiannya dan Java. Jadi ya kegeser. Jadi kita harus tetap melakukan inovasi baru ketika sudah mencapai titik kedewasaan. Lalu yang keenam adalah pertimbangan tambahan produk dan jasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Cina saat ini jadi negara superior di dunia. Nah, mereka tidak menemukan handphone, mereka tidak menemukan apapun nyarisan dalam sejarah perkembangan dunia. Cina tidak menemukan apapun, tapi sekarang Cina mengambil bagian terbesar dalam industri dunia. Kenapa? Karena mereka melakukan ini, pertimbangan tambahan produk dan jasa. Jadi mereka melihat handphone mungkin aja dari luar negeri. Setelah itu mereka teliti, mereka buat hal yang sama persis, lalu memberikan tambahan. Nah, setelah itu memberikan harga yang lebih murah. Jadi itu trik yang digunakan Cina. Mereka tidak menemukan barang atau menemukan produknya, tapi mereka melihat produknya, mengembangkan produknya, setelah itu memberikan tambahan, setelah itu bisa mengalahkan yang membuat itu sendiri. Lalu produsen dalam memasarkan produk harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kebijakan publik. Jadi ketika kita melihat ini, contohnya ketika kita membuat video prawedding, kita harus melihat publik kita seperti apa. Kita kan nggak boleh membuat ini video-video yang terlalu sure dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.